Maka orang yang sombong itu sebetulnya apa? Bagian dari sedang merampas hak Allah. Menurut Bapak, apa ciri orang yang sombong? Ucapannya apa, Pak? Suka merasa dirinya lebih hebat, lebih baik. Itulah sebabnya iblis diusir sama Allah dari surga gara-gara kata-kata itu. Coba lihat di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 12. Ketika disuruh sujud nggak mau, sombong iblis itu. Ma mana'aka ala tasjuda id amartak. Apa sih yang halangi? Kenapa disujud tidak mau sujud? Dia bilang apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik. Kenapa? Aku dari api, dia dari tanah. Ternyata ciri orang yang sombong suka menggunakan asal usul, Pak. Keturunan. Dulu di Indonesia banyak ngaku ningrat, orang bermata biru gitu. Merasa paling mulia. Padahal itulah bahasa iblis. Jadi bahasa itu selalu apa? Merasa dimanapun merasa lebih hebat. Dari sisi keturunan, dari sisi status, dari sisi apa? Kekayaan. Merasa paling, itulah salah satu kesombongan. Maka di situ ternyata ketika bilang anak lebih bagus itu sudah melecehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal di muka bumi yang paling mulia itu bukan karena status sosial, bukan karena kekayaan, kedudukan, tapi adalah ketakwaan. Itu surat 49 ayat 13. Itu ukurannya itu gitu. Jadi ukurannya adalah ketakwaan. Seseorang mulia itu bukan karena status sosial itu. Bukan karena suku, bukan karena keturunan. Jadi ketika terjadi ada suku-suku bangsa-bangsa, itu hanya untuk mengenal saja, mengenal karakter. Oh, suku ini karakternya gini, model wajahnya gini, karakternya gini. Bukan untuk merasakan jadikan sebuah kebanggaan. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takut kepada Allah. Jadi manusia itu yang paling takut itulah yang paling mulia itu. Jadi ketika jadi orang pinter malah dia merasa paling hebat, maka dia tidak takut. Kenapa? Karena yang maha tahu adalah Allah, yang maha pintar adalah Allah. Berarti dia nggak takut sama Allah. Ketika merasa jadi paling kaya, berarti nggak takut sama. Kenapa? Karena yang paling kaya adalah Allah. Ketika yang jadi penguasa, maka dia akan takut sama Allah, merasa rendah. Kenapa? Karena semua kekuasaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena lillahi mulkus sama, milik Allah seluruh kekuasaan di langit di bumi. Maka disitulah ternyata apa? Salah satu iblis diusir. Kenapa? Karena kesombongannya kepada perintah Allah, tidak nurut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di muka bumi ada 3 kata yang sombong itu selalu menggunakan kata-kata saya. Termasuk juga Fir'aun. Bapak yang paling ingat apa ucapan Fir'aun yang paling sombong di depan apa menteri-menterinya itu ketika ngobrol depan menterinya Fir'aun itu. Itu di surat 79, Pak. Kalau nggak salah di ayat 24 itu. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan yang paling tinggi ini. Jadi di depan para menterinya, akulah Tuhan yang paling tinggi. Maka kalau diperhatikan, iblis saja tidak meratakan Tuhan paling tinggi. Fir'aun itu lebih hebat daripada iblis. Karena iblis saja nggak berani ngomong aku Tuhan. Dia hanya tidak nurut sama Allah ketika diperintah, tapi tidak pernah ngaku Tuhan. Tapi Fir'aun menyatakan apa? Ana rabbukum, akulah Tuhan paling tinggi. Fir'aun itu saking ingin tahu Tuhannya di Musa sampai nyuruh Haman untuk bikin ini, Pak. Kayak bikin tangga dari sebuah bangunan. Haman, tolong bikinkan satu tangga untuk melihat Tuhannya Musa. Benar enggak? Sampai seperti itu Firaun itu. Ingin tapi tapi dia malah disambar petir kan. Begitu mau naik disambar petir itu sampai jatuh Firaun. Kenapa? Karena Firaun itu merasa jadi Tuhan paling tinggi sehingga dia anggapnya Tuhan tidak ada. Makanya salah satu disebut tirannya Firaun. Karena apa yang ditindas bukan cuma manusia, Pak. Allah saja disisihkan Allah itu.
digeser kedudukannya Allah tuh. Dan manusia pun ditindas. Jadi terjadi pembelahan masyarakat dan Fir'aun.